Quran itu adalah penyembuh, obat dari penyakit fisik. Seperti tadi disampaikan, kekurangan, kelemahan kita itu pasti kita akan mendapatkan penyakit atau sakit yang sudah ditakdirkan. Kita nggak bisa menghindari. Ya, kita nggak bisa menghindari. Sampai dalam satu hadis, ya, perawi hadis yang meriwayatkan doa pagi sore, Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis samai wasamil alim, itu menceritakan ya tiap hari baca doa itu. Kemudian suatu hari lupa nggak membaca, saat itu juga dia sakit. Itu menunjukkan kalau sakit, kalau sudah ditakdirkan pasti kita akan mendapatkan, dan kita memerlukan obat. Nah, obat fisik itu ya Quran juga memberikan. Kenapa? Karena dalam Quran ada keberkahan. Ya, namanya berkah itu kan manfaat yang banyak, ya, kebaikan yang banyak, itu namanya berkah. Ya. Kalau yang pertama tadi, kenapa Quran jadi obatnya kebodohan? Karena ada ilmu. Quran ada ilmu, ada pengetahuan. Kenapa Quran menjadi obatnya orang yang resah, jiwanya resah, bingung, putus asa? Karena Quran adalah hidayah. Nah ini, kenapa Quran menjadi penyembuh fisik? Ya, penyakit fisik, karena Quran ada keberkahan. Ya. Semua makanan, minuman yang disebut Quran, itu pasti ada keberkahan. Pohon pun, buah pun ketika disebut Quran, ya pasti itu berkah. Watini wazaitun. Itu buah-buah yang bermanfaat. Ya, buah-buah yang bermanfaat. Ya, makanya Quran merupakan obat karena ada keberkahan. Dan kata sifat dalam Al-Quran itu kan diulangi 4 kali. Yang 3 itu Quran. Yang 1 madu. Ya. Ahli ilmu mengatakan, ya kalau istilah dihitung dari jumlah persennya, berarti kesembuhan itu 75%-nya adalah dari Al-Quran. Yang 25% dari obat fisik. Ya, obat yang berupa seperti madu itu. Ini salah satu ya, hidayah atau hikmah atau faedah dari Quran yang perlu kita pahami. Semua akan mengobati kekurangan kita, kelemahan kita. Ya. Kembali lagi pada tadi, ya, Quran ada 3 obat, ya, ada 3 penyembuh. Yang pertama menjadi penyembuh kebodohan. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu. Yang kedua, obat untuk menyembuhkan ya, keresahan jiwa, ketidaktenangannya jiwa. Kenapa? Karena Quran ada hidayah. Dan yang ketiga, Quran menjadi obat penyakit fisik. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan. Membacanya berkah. Menghayatinya berkah. Ya. Kemudian mengamalkan isinya, termasuk memakan makanan-makanan yang disebut dalam Al-Quran, itu juga berkah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kalau kita ikuti, berkah. Makan silakan, minum silakan, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan terus, yang seneng makan manis-manis, ya bisa diabetes. Yang makan gurih-gurih, ya bisa asam urat, kolesterol. Yang minyak-minyak sama. Kalau berlebihan pasti akan mendatangkan masalah. Makanya Ibnu Sina menyatakan puncak ilmu kesehatan ya 3 kalimat itu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Sudah. Itu yang bicara pakar kesehatan itu. Ibnu Sina. Sampai beberapa rumah sakit itu disebut rumah sakit Ibnu Sina. Itu pakar kedokteran ya dari orang Islam. Maka jelas bahwa obat penyembuh Quran itu lengkap untuk mengobati kelemahan kita, kekurangan kita.